pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Salah satunya yaitu daun. Ada yang masih ingat apa itu fungsi daun bagi tumbuhan? Iya, benar. Fungsi daun bagi tumbuhan adalah sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis atau proses memasak pada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana tumbuhan membuat makanan dari proses fotosintesis. Anak-anak, tumbuhan tidak makan seperti kita. Kalau kita akan membutuhkan sumber makanan dari luar. Misal, untuk lauk pauk, kita makan tempe, sayuran, dan buah-buahan yang diolah dengan berbagai macam cara dan menjadi olahan makanan. Sementara, kalau tumbuhan akan mengolah untuk makanannya itu sendiri dilakukan dalam tubuh, yakni dalam tubuh mereka sendiri. Nah, proses ini dinamakan dengan proses fotosintesis. Tumbuhan membutuhkan 3 utama bahan, yakni adalah air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Yang pertama adalah air. Air didapatkan tumbuhan dengan cara menyerap dari dalam tanah. Ayo, bagian apa yang dibuat tumbuhan untuk menyerap air? Iya, akar. Benar sekali. Akar akan menyerap air dari dalam tanah yang nantinya akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh, termasuk ke daun. Yang kedua, yakni adalah karbon dioksida. Karbon dioksida adalah gas yang sering kita temui di sekitar kita. Karbon dioksida ini biasanya kita keluarkan pada saat kita bernafas, dengan menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Jadi, karbon dioksida ada di sekitar kita ini banyak sekali jumlahnya, hingga jutaan. Nah, karbon dioksida akan masuk ke tanaman melalui lubang kecil yang ada di bawah daun, yang biasa disebut dengan stomata. Ingat anak-anak, stomata bukan mata. Stomata disebut juga adalah mulut daun. Yang ketiga adalah cahaya matahari. Cahaya matahari berperan sebagai sumber energi. Energi dari cahaya matahari ditangkap oleh klorofil atau biasa disebut dengan zat hijau daun. Nah, cahaya matahari akan mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan karbohidrat. Nah, oksigen dan karbohidrat inilah hasil dari kegiatan fotosintesis. Nah, secara umum proses fotosintesis dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, di sini ada air, ada karbon dioksida dengan cahaya matahari. Kemudian ditangkap oleh klorofil, akan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Oksigen akan dikeluarkan oleh tanaman melalui stomata ke udara. Kemudian oksigen inilah yang sehari-hari kita hirup untuk kita bernafas. Kemudian karbohidrat akan disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan. Dan sebagian yang ada di dalam tumbuhan itu disimpan di bagian-bagian tertentu. Nah, bagian inilah yang sering muncul menjadi buah-buahan yang kita konsumsi dan kita makan sehari-hari. Anak-anak, kita tahu bahwa tumbuhan menggunakan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari untuk membentuk karbohidrat dan oksigen yang penting bagi tumbuhan itu sendiri. Dan penting juga untuk kebutuhan kita bersama. Semakin banyak tumbuhan yang ada di sekitar kita, maka akan semakin juga banyak oksigen yang kita peroleh.
Sehingga udara yang ada di sekeliling kita itu terasa apa? Terasa sejuk dan segar sekali. Selain itu, tumbuhan juga memiliki banyak manfaat. Antara lain bisa menjadi sumber bahan makanan kita, bahan-bahan obat, bahan material bangunan, dan lain sebagainya. Masih banyak contohnya. Subhanallah. Apakah kita sudah bersyukur hari ini? Kita sudah menghirup oksigen dengan bebas, gratis tanpa biaya. Kita sudah makan buah-buahan dan sayuran dengan nikmat. Kita bisa menikmati yang lain dengan sepuas hati, baik itu juga pemandangan. Oleh karena itu, kita harus menjaga kelestarian tumbuhan dengan baik. Ya anak-anak, bisa dipahami ya? Akhirnya, kehidupan semua makhluk akan berjalan dengan baik dan sempurna. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabil taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.